Hai everyone, welcome back to Plays in my channel. Nih lur, buat kalian yang masih minta film tentang anjing-anjing lagi, Bayani bakal menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Snow Dog rilisan tahun 2002. Film yang disutradarai Brian Levin ini bercerita tentang seorang dokter gigi di suatu kota yang mewarisi sekawanan anjing kereta luncur dari seseorang. Bakal seperti apa ceritanya? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Awal film kita diperlihatkan di sebuah klinik dokter gigi. Ada seorang anak kecil yang sedang menemani ayahnya bekerja. Anak kecil itu bernama Theodore Brooks atau biasa dipanggil Ted. Di sana si ayah menyuruh anaknya yang juga ingin menjadi dokter gigi itu ikut memeriksa pasien. Dan ketika melihat mulut pasien yang giginya hitam, Ted pun langsung teriak dan muntah. Alur maju 25 tahun kemudian di Miami, Florida. Kini Ted telah menjadi dewasa dan berprofesi sebagai dokter gigi di kliniknya sendiri yang bernama Hot Smile. Just for info nih ya, ayah Ted telah meninggal. Terlihat dia sekarang hanya tinggal bersama Amelia atau ibunya. Kehidupannya pun sekilas tampak baik-baik saja. Suatu hari datang Ernesto dari Francisco yang memberikan surat wasiat kepadanya. Surat itu berasal dari seorang wanita bernama Lucy Watkins atau Lucy yang bertempat tinggal di Talkeetna, Alaska. Entah kenapa Amelia yang mendengar anaknya berbicara seperti itu langsung keselak-keselak tidak jelas. Setelah tenang, Amelia lalu memberi informasi kepada Ted yaitu bahwa dia sebenarnya adalah anak adopsi. Sebetulnya sudah sangat lama ibunya ingin berterus terang kepadanya. Akan tetapi saat suaminya meninggal, dia takut jika dirinya berterus terang kepada Ted, itu akan membuat Ted pergi meninggalkannya. Mendapati kenyataan itu, Ted pun sedih. Bahkan dia sampai bermimpi bagaimana saat dia diberikan kepada pengadopsinya. Setelah berpikir, akhirnya Ted pun memilih untuk pergi ke Alaska. Namun setibanya dia di bandara, Ted kaget mendapati bukan pesawat besar yang dia tunggangi. Rupanya Pak Georgie atau si penulis surat itu juga berprofesi sebagai pilot pesawat kecil. Jadi dirinya memilih untuk membawa Ted menggunakan pesawat yang dia supiri. Setelah melalui waktu beberapa jam, kini tibalah mereka di bandara Talkeetna. Angin di sana cukup kencang hingga membuat Ted kesusahan saat berjalan dan sampai-sampai semua baju yang ada di tasnya pun berjatuhan. Setelah berjalan sampai di kota, kini Ted dan jaksanya mampir ke sebuah bar. Barb yang melihat Ted pun berkata bahwa dia sangat mirip dengan ibunya. Barb adalah pemilik bar itu. Dia juga merupakan kerabat Lucy atau almarhum ibu Ted. Rupanya kedatangan Ted di sana sudah ditunggu-tunggu. Di sana Georgie lalu membacakan surat wasiat yang Lucy tulis. Terlihat Barb juga diwarisi jaket bulu oleh temannya itu, sementara Ted diwarisi semua barang-barang yang tersisa. Di perjalanan menuju ke rumah ibunya, Ted berkata kepada Barb tujuan dirinya ke sana hanya untuk menjual barang-barang yang berharga milik ibunya. Hal itu pun membuat Barb marah. Malamnya saat Ted sedang memfoto-foto benda milik ibunya pun tiba-tiba fokusnya beralih ketika melihat sebuah piala dan foto ibunya bersama anjing. Tak lama anjing yang bernama Nana itu pun muncul. Dia lalu meminta diberi makan oleh Ted. Saat Ted sedang mencarikan di mana makanan si anjing, tiba-tiba datang 7 anjing lain yang sangat agresif. Di antara ke-7 anjing itu, Demon adalah anjing yang paling galak. Ted yang takut di rumah pun akhirnya memilih untuk tidur di kandang anjing ditemani Nana atau si anjing yang baik itu.
Paginya Thunder datang menemui Ted. Rupanya tujuan dia ke sana yaitu untuk meminta Ted menjual anjing-anjing yang ibunya wariskan ini kepadanya. Akan tetapi harga yang Thunder tawarkan sangat murah lur, bahkan hanya setengah dari harga normal. Barb yang baru saja sampai sana dan mendengar percakapan mereka pun menyuruh Ted untuk tidak menjualnya kepada Thunder. Setelah Thunder pergi, kini Ted dibantu Barb memberi makan ke 8 anjing itu. Ternyata mengapa Thunder sangat terobsesi ingin membeli anjing-anjing itu, terutama Demon, yaitu karena para anjing milik Lucy sangat berbakat dalam ajang lomba Arctic. Kecuali Nana. Nana diadopsi Lucy karena dia sangat baik hati dan penyayang. Dan sepertinya lomba tahunan itu juga akan diadakan dalam waktu dekat ini. Selesai memberi makan anjing, Ted kemudian pergi ke rumah Arthur. Sebelumnya, dia bertanya kepada Barb siapa ayah dia sesungguhnya. Dan karena tak ada yang tahu, Ted lalu bertanya siapa orang yang berkulit hitam di sini. Dan Barb menjawab Arthur. Itulah yang menjadikan alasan Ted ke rumah Arthur. Namun di sana ternyata nihil lur. Arthur bukanlah ayah Ted. Dan kedatangan Ted di rumahnya disambut hangat karena dia ingin periksa gigi kepadanya. Setelah mengkalkulasi materi apa yang akan dia ambil, Ted yang akan kembali ke Miami berkata kepada Georgie untuk memberikan anjing-anjing miliknya kepada Thunder. Terlihat sebelum pergi, Ted juga memfoto ke-8 anjing itu yang sedang berada di balik jendela rumah. Dia juga menemui Barb untuk memberikan ucapan selamat tinggal kepadanya. Namun saat melihat Ted pergi, Barb tiba-tiba memanggil orang yang dia suka itu dan memberi info siapa ayah dia sebenarnya. And you know lur, ayahnya ternyata adalah Thunder. Mendengar itu, Ted pun langsung ke rumahnya dan berkata apakah benar kau ini ayahku. Namun di sana Thunder tak mau menjawab dan malah membahas Ted akan menjual anjingnya berapa dolar kepada dirinya. Akhirnya karena merasa tak dianggap, Ted pun marah. Dan Thunder yang tak mau kalah juga ikut marah hingga adu mulut pun berlangsung di sana. Emang ya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kini Ted yang merasa tertantang dengan ucapan ayahnya pun akhirnya memilih untuk lebih lama tinggal di Alaska. Ted yang kembali ke rumah ibu kandungnya pun terlihat sekarang sedang memberikan makan anjingnya itu. Tak lama ponselnya berbunyi. Rupanya itu adalah panggilan suara dari Amelia. Dia yang khawatir anaknya berada di negara bersalju pun menawarkan diri untuk menjemput anak kesayangannya itu. Ted pun tak mau dan menjawab dia bisa melakukan semuanya sendiri di sini. Terlihat Demon di sana masih sangat agresif dengan Ted. Siangnya Ted ditemani Nana pergi ke cafe Barb. Namun belum lama mereka mengobrol, Ted melihat Thunder di seberang jalan. Dia yang masih mempunyai dendam karena ayahnya tak mengakui dirinya pun langsung pergi ke market yang Thunder masuki. Di sana Ted terus mengoceh agar ayahnya ini bisa mengajari dia cara mengendarai kereta luncur. Dan jika ayahnya mau, dirinya akan siap untuk memberikan Demon kepadanya. Sampai akhirnya orang-orang di sana kaget ketika mendengar Ted adalah anak Thunder. Malamnya terlihat Ted lagi-lagi berusaha dengan sekeras mungkin untuk memasukkan Demon ke dalam kandang. Setelah melihat panduan buku kereta luncur, kini di keesokan harinya Ted mencoba untuk menyetir para anjing-anjingnya itu. Namun belum saja dia mulai berjalan, Meg dan Scoop terlihat terus-terusan bertengkar. Hal itu membuat Barb yang melihatnya pun mendekati Ted dan membantunya. Pertama, Barb memberitahu jika ingin lewat ke sisi lain, maka Ted harus menginjak tali yang mengikat ke anjing agar dirinya tak terjatuh. Kedua, menurut Barb sangat tak boleh jika Meg dan Scoop ditaruh bersebelahan, karena Meg cocoknya bersebelahan dengan Diesel. Yodel dan Snape sebelumnya telah dipasang di bagian yang tepat. Setelah itu, Dakes dan Scoop dipasang bersampingan karena Scoop sangat menyukai Dakes. Setelah urutan mereka berenam benar, kini tinggal Demon untuk dipasang di bagian paling depan.
Setelah demon telah terpasang, kini mulailah Ted untuk menarik pelatuknya agar para anjing berlari. Namun sayang, percobaan pertama Ted pun gagal dan dia pun terjatuh. Ted yang tak pantang menyerah pun kemudian memberi solasi ke tangan dia agar bisa berpegangan terus dengan bambu di kereta itu. Namun lagi-lagi dia gagal karena demon berlari sangat kencang dan dia tak bisa mengendalikannya dengan benar. Keesokan harinya dia yang berhasil mendapatkan mobil pun akhirnya di hari itu dia bisa jalan-jalan dengan kereta luncur menggunakan mobilnya. Nana pun terlihat ada di samping Ted. Hal itu membuat Thunder yang melihat merasa iri karena anaknya bisa mengendarai kereta. Namun baru saja Ted bahagia karena bisa mengendarai kereta mobil, dia tiba-tiba apes tidur karena ada seekor sigung yang masuk ke dalam mobilnya dan pipis tepat di mata dia. Thunder yang melihat dan mempunyai rasa kasihan sedikit kepada anaknya pun akhirnya menolong Ted dan membawanya pulang. Di jalan, Thunder juga sedikit memberitahu isyarat atau kode-kode yang benar untuk memerintah para anjing saat mengendarai kereta luncur. Malamnya, Ted yang menurut Mbak Yani masih bau bertemu dengan Barb di sebuah bukit. Rupanya Ted kesana karena dia telah mendapat referensi ketika melihat buku harian milik ibunya. Tempat itu memang begitu indah. Ted di sana juga berkata kepada Barb bahwa dirinya merindukan ibunya yang berada di Miami. Kemudian mereka menghabiskan waktunya untuk saling mengaung agar mendapatkan balasan aungan dari serigala. Paginya Ted yang baru saja bangun tidur bersama Nana kagum melihat pandangan di samping rumahnya. Setelah membersihkan badan, Ted kemudian memberi instruksi kepada anjingnya sesuai kode yang ayahnya beritahu kepadanya. Ted pun terlihat sangat senang ketika para anjingnya kini mau mengikuti arahan darinya. Namun sayang, di tengah hutan, para anjingnya yang melihat seekor serigala pun langsung lari mengejar serigala itu. Dan membuat Ted terjatuh karena tak bisa mengendalikan dirinya. Belum lama dia berdiri, tiba-tiba datang seekor beruang salju mendekatinya. Setelah kejar-kejaran cukup lama, dia yang mentok berada di tepi tebing pun terjatuh. Ted yang jatuh puluhan meter pun kini berhenti di atas danau yang membeku. Setelah menyadari dirinya berada di tempat yang tak aman, Ted pun langsung menelpon 911 tapi tak kunjung mendapatkan jawaban. Ya iyalah, kan di tengah hutan, gimana sih lu? Tak lama kemudian dia pun tercebur bersama ponselnya di danau itu. Setelah bersusah payah menyelamatkan diri, kini Ted yang kedinginan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Namun karena dia tak kuat lagi, akhirnya Ted yang terjatuh untuk kesekian kalinya pun pingsan. Setelah bermimpi indah dalam pingsannya, kini Ted yang telah terbangun pun kaget ketika mendapati dirinya berada di gua bersama Thunder dan para anjing Thunder. Dia yang baru bangun segera menanyakan di mana anjing-anjing miliknya. Thunder lalu menjawab bahwa anjing milik Ted berada di rumah. Thunder lalu memarahi Ted karena dia sudah pergi sejauh ini dan telah membahayakan nyawa dirinya sendiri. Dalam perbincangannya, Thunder lalu menawarkan untuk mengungkapkan kebenaran, akan tetapi Ted harus memberikan imbalan ke dia. Dan imbalannya adalah demon. Ted pun menyetujuinya. Di sana Thunder mulai bercerita. Semuanya terjadi di gua ini. Dan itu adalah perlombaan kedua bagi Thunder. Dirinya berlomba selama 3 hari di tengah badai. Dia lalu menemukan gua ini dan melihat Lucy dan para anjingnya yang ada di sini juga. Karena udara dingin, 2 orang yang hanya kenal lama itu pun melakukan hal yang membuat Ted dilahirkan di dunia. Paginya saat Thunder bangun, Lucy sudah pergi. Dan dia mencarinya tapi tidak pernah menemukannya. Dan dengan cerita itu, kini demon telah resmi menjadi milik Thunder.
Keesokan harinya, Ted yang sudah merasa tak memiliki tanda tanya besar di kehidupannya pun bersiap naik ke pesawat kecil untuk kembali ke Miami. Sebelum pulang, Barb pun memberikan salam berupa kiss perpisahan untuknya. Kini tibalah Ted di Miami, Florida. Paginya di Tol Ketna, kini lomba tahunan Arctic yang ke-112 pun dimulai. Lihat, semua orang di sana menantikan perlombaan itu dengan sangat antusias. Terlihat juga ada seorang yang gagah bernama Oliver sedang dimintai tanda tangan oleh orang-orang di sana. Thunder juga ada di sana bersama Damon untuk bersiap lomba. Ted yang berada di Miami juga terlihat sedang menonton acara TV yang menayangkan pertandingan tersebut. Di sana Ted memberi sedikit pengetahuan yang dia tahu seputar anjing kepada Amelia, ibunya. Setelah itu, ibunya yang melihat foto ibu kandung Ted pun memegangnya dan tak sengaja si ibu menjatuhkan foto itu hingga bingkainya pecah. Ketika Ted sedang mengambil sapu untuk membersihkan serpihan kaca itu, ibunya yang melihat ada foto kecil di balik foto itu pun mengambil dan melihatnya, serta berkata kepada Ted, "Oh, ini ya ayah kandungmu yang berkulit putih itu." Dia pun emosinya menaik karena merasa dibohongi oleh Thunder atau ayahnya sendiri. Dengan emosinya, Ted lalu mengendarai mobilnya untuk ke bandara dan segera tancap gas ke Alaska. Scene berpindah di Alaska, kini perlombaan pun sedang berlangsung. Di malam pertama mereka berlomba, saat Thunder sedang memeriksa kondisi fisik anjingnya, datang Ernie yang menawarkan tempat istirahat untuknya karena di luar sana sedang ada badai. Namun Thunder tak mendengarkan ucapan Ernie dan di malam itu juga dia melanjutkan perjalanannya kembali untuk segera mencapai finish. Sementara di bandara terlihat kini Ted telah sampai di Alaska. Barb yang menyambutnya bersama Georgia pun berkata bahwa Thunder hilang semalam saat berlomba. Para tim yang mengevakuasinya pun sampai tak melanjutkan pencariannya karena badai di sana sangat buruk. Mendengar itu, Ted yang telah sampai di rumah pun langsung mengajak para anjingnya itu pergi mencari Thunder. Nana lalu menggantikan posisi Damon untuk menjadi pemimpin. Dan perjalanan dia pun berlangsung. Terlihat Oliver juga sudah mencapai garis finish dalam perlombaan itu. Tak lama setelah Ted masuk ke rute perlombaan, Amelia yang khawatir dengan anaknya pun tanpa pikir panjang tancap gas ke Alaska. Dia lalu tak sengaja bertemu dengan Barb. Sampai malam pencarian Ted untuk menemukan ayahnya pun terus berlangsung. Kini tibalah Ted di gua. Di sana, dia melihat Damon bersama anjing-anjing lainnya sedang berusaha menghangatkan Thunder. Rupanya Thunder kedinginan dan bahkan dia patah kaki. Di sana, Thunder bertanya kepada Ted bagaimana bisa dia sampai sini. Thunder juga mengakui bahwa dirinya memang ada di rumah sakit saat Lucy melahirkan Ted. Dia pun juga mencintai Lucy, tetapi mereka berdua telah sepakat untuk tidak menjadi orang tua. Thunder lalu mencurahkan rasa cintanya kepada Lucy kepada anaknya itu hingga membuat Ted meneteskan air mata. Malam itu juga terlihat Barb dan Amelia sedang menunggu datangnya tim penyelamat yang memberi info tentang keberadaan Ted. Paginya, Ted yang akan pulang bersama Thunder pun terlihat menggigit telinga Damon karena dia terus agresif kepadanya. Dan hal itu pun membuat Damon tiba-tiba menjadi jinak kepadanya. Setelah Damon menjadi tidak agresif, Ted kemudian mencabut gigi Damon yang hampir patah karena terus menggigit kalungnya. Dan kini perjalanan mereka untuk sampai ke garis finish perlombaan pun dimulai. Namun sayang, saat mereka sedang berlari di tebing yang curam, Damon terpeleset hingga membuat Ted dan Thunder jatuh dan bergelantungan di tepi tebing. Semua anjing di sana pun terus mengerem menggunakan kakinya agar mereka tak terjatuh. Setelah Damon CS berusaha sekuat mungkin, kini berhasil Thunder dan Ted selamat.
lama setelah itu, bunyi sirine pun terdengar di tempat perlombaan, membuat orang-orang di sana tahu bahwa keberadaan Ted dan Thunder pun telah diketahui. Kini sampailah TCS di garis finish. Amelia yang melihat anaknya pun langsung mendatanginya. Ted lalu memperkenalkan ibunya kepada Thunder. Setelah mereka berdialog, Barb lalu datang mendekati Ted. Saat mereka tengah berbicara, panitia perlombaan lalu memberikan kehormatan untuk Ted sebagai juara terakhir. Kini Ted pun meniup api penghargaan itu bersama ayahnya, diiringi tepuk tangan yang meriah dari orang-orang di sana. Scene maju beberapa bulan ke depan, kini Barb yang telah menikah dengan Ted sedang hamil besar. Barb juga sekarang menjadi resepsionis di klinik suaminya yang belum lama dia dirikan di Tolketna. Nana juga terlihat telah mempunyai 4 anak yang lucu bersama Demon. Di sebuah samudera yang sangat luas, nampak kapal Zoya sedang melakukan perjalanan menuju Antartika. Kapal tersebut membawa tim ekspedisi lintas musim dingin pertama yang beranggotakan 11 orang bersama 15 anjingnya. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, kini sampailah mereka di stasiun Showa. Oh ya, untuk melakukan pekerjaannya nanti, tim ekspedisi lintas musim dingin atau kita sebut saja tim ekspedisi memilih untuk menggunakan alat transportasi anjing kereta luncur dalam proses penelitiannya. Dan pawang ke-15 anjing tersebut adalah Ushioda, Ozaki, dan Oshi. Yang mana PR mereka adalah untuk meninjau letak persis, ketinggian, serta struktur geologi di Antartika. Singkatnya, tim ekspedisi mulai melakukan perjalanan bersama anjing kereta luncurnya. Dalam luasnya benua Antartika, kita juga dapat melihat penguin kaisar yang for your information ya, habitatnya hanya ada di benua tersebut. Medan yang tim ekspedisi lewati bukanlah suatu yang mudah. Terkadang mereka harus kesusahan saat melewati salju yang sangat tebal. Bahkan Bayani juga merasa kasihan sekali saat melihat para anjing melewati salju yang mulai mencair. Dingin banget tuh pasti. Merasa ada yang janggal, Ushioda mengajak temannya untuk menuju ke sebuah tempat. Dan setelah didekati, ternyata objek yang menarik perhatian dia adalah sebuah bangkai paus yang membeku. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, mereka mulai melakukan berbagai penelitian di tengah para penguin kaisar. Dan tak lupa juga memberi makan kepada para anjing. Malamnya, saat tim sedang beristirahat, Oshi terbangun ketika mendengar salah satu anjingnya meringkik karena adanya suara lapisan es yang saling bertumbukan. Setelah mengalami malam yang cukup mengerikan, di hari kedua mereka kembali melakukan perjalanan. Ternyata medan yang dilalui tim ekspedisi saat hari kedua tidak cukup baik jika dibandingkan dengan kemarin. Itu dikarenakan badai salju tiba-tiba muncul dan cuaca ini sangat menyusahkan bagi para tim. Saat mereka yang kelelahan sedang terlelap di atas kereta, Ushioda yang terbangun dari tidurnya langsung menyuruh para anjing stop karena dia melihat jejak kaki anjing yang berdarah. Saat dicek, ternyata anjing bersaudara Taro dan Jiro mendapatkan luka di kakinya. Selesai memasangi kaos kaki di kedua anjing itu pun, kini mereka selalu bergilir membantu anjingnya untuk memimpin perjalanan. Next, di hari ketiga terlihat Oshi sedikit merasa kesal karena Goro salah satu anjingnya ngambek sebab kemarin dia sempat sedikit terlindas badan kereta. Berhasil merayu Goro, tim ekspedisi kembali melakukan perjalanan sampai berganti hari dan singkatnya, tibalah mereka di tempat tujuan yaitu Bad Noten, bagian terdalamnya benua Afrika. Dengan sekuat tenaga mereka mendirikan tenda dan bendera negaranya.
Di sana mereka meletakkan titipan dari para mahasiswa di Hokkaido yang sebelumnya telah melatih ke-15 anjing kereta luncur dan benda lainnya dari atasan mereka. Nah, di perjalanan saat pulang ini nih, pandangan mereka tiba-tiba hilang sepenuhnya karena dikelilingi kabut salju yang sangat tebal. Bahkan Ozaki dan Ushioda juga mengalami kerusakan mata. Karena tim tidak membawa alat komunikasi, mereka yang merasa buntu akhirnya memutuskan melepaskan Taro dan Jiro untuk pergi ke stasiun agar tim di sana tahu bahwa mereka sedang membutuhkan pertolongan. Tak berapa lama kemudian, Ozawa, ketua dari tim ekspedisi, melihat kedatangan dua anjing tersebut. Dan tanpa basa-basi lagi, dia pun langsung mengirimkan regu penyelamat. Kembalinya Taro dan Jiro langsung disambut hangat oleh Ozaki, Oshi, dan Ushioda. Kemudian mereka dibantu para tim melakukan perjalanan menuju stasiun. Di depan stasiun, semua anjing yang kelelahan langsung memasang posisi untuk rebahan. Sementara para tim ekspedisi yang ada di dalam ruangan kini sedang merasa terharu karena Shiro, salah satu anjing betina di kereta luncur, melahirkan. Alur maju beberapa pekan kemudian. Datang kapal Soya yang mengangkut tim ekspedisi generasi kedua. Namun di perjalanan kapal Soya terjebak sebongkah es karena cuaca yang berubah drastis hingga menjadikan kapal tidak mendarat di dekat stasiun. Karena tak kunjung menemukan solusi, akhirnya tim kapal Soya meminta bantuan kepada kapal Burton asal Amerika. Tapi ternyata nasib Burton sedang tak jauh beda dengan Soya. Beralih ke stasiun, terlihat Oshi ditemani Koro sedang mengemas barang karena mereka tahu tim ekspedisi kedua sebentar lagi akan datang. Namun ekspektasi Oshi terpatahkan saat melihat orang suruhan dari bos utama mereka datang dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari stasiun dikarenakan cuaca buruk yang akan segera datang. Semua keperluan pentingnya ada di stasiun diangkut ke helikopter barang. Setelahnya, para tim langsung berkemas sementara Ushioda dan Oshi menali ke-15 anjing kereta luncur itu agar mereka tetap bisa diam hingga tim ekspedisi generasi kedua datang ke pangkalan. Tak lupa mereka juga memberi makanan terlebih dahulu kepada ke-15 anjing tersebut dan meletakkan sisa makanan yang mereka punya di dekat para anjing untuk berjaga-jaga. Singkatnya, tibalah helikopter yang menjemput Ushioda dan Oshi. Terlihat ke-15 anjing itu terus menggonggong ketika melihat tuannya meninggalkan mereka. Hal yang sama dirasakan oleh Ushioda dan Oshi yang sedang mengemban anak Shiro. Di dalam helikopter, mereka merasa berat sekali ketika harus meninggalkan anjing-anjing tersebut. Singkatnya, tim ekspedisi generasi 1 telah sampai di kapal Soya. Di sana mereka langsung disambut hangat oleh para penumpang lainnya, terutama tim generasi kedua. Tim kedua juga mulai belajar mengenali ke-15 anjing itu dari dalam foto. Keesokan harinya di kapal Soya, pemimpin mengumumkan bahwa dirinya terpaksa menghentikan perjalanan menuju ke stasiun Showa mengingat cuaca yang semakin memburuk. Mendengar hal tersebut, Ushioda langsung protes dan minta diberi waktu agar diizinkan untuk menjemput ke-15 anjing di sana. Tapi karena keterbatasan bahan bakar serta air, akhirnya pemimpin pun tak bisa meng-ACC permintaan Ushioda. Scene beralih, keadaan di pangkalan semakin tidak baik-baik saja. Anjing-anjing hanya bisa terdiam dan meringkik. Cuaca ekstrim ini juga membuat bendera yang tim ekspedisi bawa tinggal setengah karena terus tertiup badai. Dan beberapa hari kemudian di kapal Soya, Ushioda dan Oshi didatangi seseorang yang membawakan hadiah dari fans anjing kereta luncur berupa kalung.
Merasa sedih karena tak dapat menyelamatkan si anjing, akhirnya Oshi pun memilih untuk membuang kalung tersebut. Di pangkalan badai salju sudah pergi, namun kelihatannya ke-15 anjing itu sudah mulai berontak karena telah berhari-hari terikat dan tak dikasih makan. Dan karena terus berontak, akhirnya beberapa dari mereka pun dapat terlepas dari ikatan rantai. Anjing pertama yang bisa terbebas dari ikatan adalah Anko. Kemudian disusul Jaku, Ricky pemimpin anjing kereta luncur, dan Shiro. Setelah terlepas, mereka dari pangkalan berlari menuju ke stasiun. Ketika sampai, Ricky dan anjing lainnya memeriksa ke dalam untuk mencari keberadaan manusia. Dan karena tak ditemukan manusia, Ricky mengajak Anko, Jaku, dan Shiro berburu makanan. Singkat waktu, Kuma, Taro, Jiro, dan Derry yang terus berusaha akhirnya bisa terbebas juga. Sedangkan Besu, Moku, dan yang lainnya mati di tempat karena tak dapat menyelamatkan diri. 4 anjing tersebut mengikuti jejak Ricky yang sedang berburu makanan. Mereka lalu menemukan beberapa ikan yang membeku dari celah gletser. Tapi walaupun menguntungkan, celah gletser tersebut juga cukup membahayakan. Bisa kalian lihat sendiri, Derry yang tak hati-hati akhirnya mati karena terbawa gletser. Alur maju 5 bulan kemudian, pada awal musim panas, tepatnya di Universitas Hokkaido, terlihat Ushioda sedang berkemas untuk mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai dosen. Dia cuti karena ingin memberikan anjing yang baru kepada pemilik Ricky sesungguhnya. Namun kenyataannya pemberian Ushioda ditolak oleh adiknya pemilik Ricky. Anak kecil itu rupanya marah karena Ushioda tega meninggalkan Ricky. Sementara di universitas yang lain, Oshi yang sedang bekerja didatangi gebetannya yang ngajak nonton ke festival. Dan saat di keramaian, Oshi tiba-tiba merasa sedih karena melihat seekor anjing sedang digendong tuannya. Kesedihannya pun kemudian semakin bertambah saat dia membaca surat kabar yang berisi tentang anjing tim ekspedisi. Dan karena tak kuat lagi, Oshi akhirnya pergi mencari Ushioda yang ada di festival Hokkaido. Dua orang yang sedang mengalami perasaan yang sama pun kemudian saling mencurahkan isi hatinya. Scene beralih di Antartika, hewan yang sedang dirindukan itu kini hanya tinggal Ricky, Anko, Jaku, Shiro, Kuma, Taro, dan Jirola yang masih bisa bertahan hidup. Hampir setiap harinya Ricky sebagai pemimpin mengajari anggotanya berburu hewan seperti anjing laut. Menjelang musim dingin, Ricky mengawal teman-temannya menuju ke Badminton untuk mencari sisa-sisa makanan. Namun tidak dengan Kuma, karena dia lebih memilih untuk menyendiri dan menetap di sebuah lembah. Perjalanan Ricky CS sempat terhambat karena matahari tak sama sekali menampakkan wujudnya. Dalam keadaan benua yang sangat gelap, mereka juga dapat melihat aurora australis atau fenomena alam yang menghasilkan cahaya warna-warni di langit. Setelah fenomena itu menghilang, Ricky CS kembali melanjutkan perjalanan dan singkatnya sampailah mereka di tempat tujuan. Keenam anjing tersebut langsung berebut makanan sisa daging yang ada di sana. Merasa kenyang, mereka berniat untuk kembali ke stasiun. Tapi Shiro yang kurang hati-hati terjatuh dari tebing. Dia yang terluka parah berjalan pelan-pelan menuju bangkai paus untuk beristirahat. Namun karena luka yang dia dapati cukup parah, akhirnya Shiro pun menghembuskan nafas terakhirnya. 5 anjing yang masih terus bersama itu pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka meninggalkan daerah pedalaman dan menuju gletser.
Dan ketika sampai, mereka disambut oleh seekor paus yang berusaha merusak bongkahan es di atasnya. Akibatnya, Anko terpisah dari keempat temannya karena dia terbawa oleh bongkahan es. Sementara Ricky sebagai pemimpin mencoba untuk melindungi teman-temannya. Dan karena perbuatannya, kini Ricky mendapati luka yang cukup parah. Dan dia yang tak bisa bertahan lagi pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Saat musim semi tiba, sampailah Taro dan Jiro di stasiun. Dua anjing tersebut memang telah menganggap bahwa stasiun ini adalah rumah mereka. Tak lama datang Kuma yang berhasil menyelamatkan Anko dari bongkahan es di dekat lembah. Mereka berempat kemudian berburu mencari makanan, tapi saat sedang menangkap anjing laut, Anko yang kurang hati-hati terjatuh ke laut dan nyawanya pun tak terselamatkan. Merasa depresi, Kuma akhirnya pergi ke pedalaman berniat menyusul Jako. Dan semenjak itu, dua anjing tersebut tak pernah kelihatan lagi. Sementara Taro dan Jiro memilih untuk tidak berkeliaran jauh dari stasiun. Beralih ke Jepang, Ushioda didatangi kembali oleh pemilik Ricky yang ternyata dia ingin menerima anjing pemberian Oda dan berharap Ricky senang atas keputusannya. Ushioda dan anak itu bahkan menamai anjing itu Ricky. Di tempat yang berbeda, Oshi yang masih bimbang didatangi gebetannya yang memberitahu bahwa ada pengiriman tim ekspedisi generasi ketiga. Singkatnya, Ushioda dan Oshi sekarang sedang menaiki kapal Soya karena mereka tak ingin kehilangan kesempatan. Perjalanan mereka kemudian dilanjut menggunakan helikopter untuk melakukan pencarian para anjing. Setelah sampai stasiun, Ushioda dan Oshi pun langsung bergegas menuju ke pangkalan. Dan di sana mereka merasa syok karena rantai yang mengikat para anjing telah tertutup salju. Setelah terus menggali, Ushioda akhirnya menemukan kalung Ricky yang tertinggal. Kemudian Oshi juga berhasil menemukan beberapa bangkai anjing yang tak berhasil melepaskan diri dari rantai. Merasa sedih, Ushioda pun akhirnya berjalan-jalan keliling stasiun. Dia yang sedang melihati keadaan sekitar, tiba-tiba merasa terkejut ketika melihat Taro dan Jiro dari kejauhan. Merasa yang dilihatnya salah, Ushioda mencoba menunjukkannya kepada Oshi, dan ternyata apa yang dilihat Ushioda benar. Saat mulai dekat, Ushioda pun memanggil dua anjing tersebut. Dan anjing yang merasa terpanggil langsung lari sekencang mungkin menuju sahabat lamanya. Berlatar di kota Nome, Alaska tahun 1917, film dibuka dengan sosok tokoh utama kita yaitu Leonhard Chipala yang tengah berbahagia karena mendapat juara pertama untuk yang ketiga kalinya di perlombaan kereta luncur salju. Keberhasilan Leon tak terlepas dari kerjasamanya dengan para si anjing. Kemudian saat di perjalanan pulang dari perlombaan, Leon yang belum lama hoki karena memenangkan perlombaan, kini dia hoki lagi karena Kiana istrinya memberi kabar bahwa dia hamil. Kiana mengatakan jika anak ini perempuan maka dia akan memberi nama anaknya Secret. Terlihat sepasang suami istri itu selalu hidup rukun dan romantis. Alur maju 1 tahun kemudian, kini bayi perempuan Kiana telah lahir. Namun pasca melahirkan, Kiana yang kesehatannya mulai memburuk pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama setelah Kiana meninggal, datang satu jenis wabah yang menyerang kota Nome. Bahkan wabah itu sampai menewaskan hampir setengah dari penduduk di sana.
Masa-masa itu adalah masa tersulit bagi Leon, di mana dia yang saat itu single parent harus rela meninggalkan anaknya untuk berburu bersama Togo anjingnya. Dan pada tahun 1925, kini terlihat Sigrid telah menjadi bocil yang cantik. Ya, walaupun ompong sih. Selama Leon bekerja, Sigrid dititipkan ke seseorang yang bernama Constance. Karena saat itu menjelang Natal, Leon pun pulang. Di sana Sigrid begitu senang saat melihat ayahnya kembali bersama si Togo. Malamnya di klinik terlihat Constance sedang membantu ayahnya yang bernama Dr. Wells menata beberapa obat yang baru datang dari pusat. Selesai membantu si ayah, Cons pergi ke gereja untuk menghadiri misa Natal. Selama upacara di gereja terlihat seorang anak mulai batuk dan ini berlalu tanpa diketahui oleh Dr. Wells. Di rumahnya, Sigrid yang baru pulang dari gereja juga mulai batuk. Ketika dia akan tidur, Sigrid bilang kepada ayahnya jika dirinya ingin memiliki ibu seperti Constance. Well, Constance would be a good mama. Dan hal itu pun tentu membuat si ayah bad mood. Leon yang kemudian menjadi teringat sosok sang istri kini sedang membayangkan kembali beberapa kenangannya saat bersama Kiana. Keesokan harinya, Dr. Wells memeriksa seorang anak yang bernama Alice. Karena dalam waktu yang bersamaan banyak anak yang terkena flu, Dr. Wells pun mulai sadar bahwa ini nggak beres. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi beberapa dari mereka. Bahkan ternyata sampai ada yang meninggal, Lur. Sekarang Dr. Wells menyadari bahwa penyakit yang diidap oleh para anak-anak di kotanya adalah difteri. Difteri sendiri adalah sebuah infeksi bakteri yang menyerang sistem pernapasan. Bakteri itu akan menutup saluran pernapasan hingga si pengidap bisa tewas karena merasa tercekik. Dan biasanya anak-anak lebih beresiko tinggi karena sistem imun mereka belum sempurna. Akan tetapi orang dewasa juga bisa membawa penyakit tersebut tanpa menyadarinya. Dan untuk mengobati virus tersebut maka si pengidap harus diberi antitoksin. Nah, tapi masalahnya kota Nome tak mempunyai obat antitoksin di rumah sakit. Dr. Wells kemudian menemui George, bupati di sana, untuk meminta bantuan. Dan George pun langsung gercep mengirimkan surat permintaan bantuan kepada gubernur. Kini si gubernur telah tahu bahwa di kota Nome sedang terjangkit wabah dan rakyatnya itu membutuhkan antitoksin. Dia menyuruh bawahannya sesegera mungkin mencarikan antitoksin yang banyak di rumah sakit terdekat. Namun kendalanya sekarang ada di proses pengiriman. Musim salju membuat mereka jadi tidak bisa mengirimnya lewat kapal. Soalnya sudah dipastikan lautan di sana membeku. Sementara jika lewat jalur darat, stasiun di Nenanala pemberhentian terakhir yang paling dekat dengan kota Nome. Sedangkan jarak antara Nome dan Nenana itu nggak kaleng-kaleng, Lur, jauhnya. Karena jarak itu mencapai 1126 km. Bayangin, Lur. Kini George, Dr. Wells bersama masyarakat Nome pun menyepakati keputusan bahwa sembari menunggu obat dari pusat datang, maka masyarakat di sana harus melakukan karantina di rumah. Ya, kayak kita sekarang, Lur. Bahkan sekarang beberapa stasiun televisi pun mulai meliput berita update tentang kondisi kota Nome. Awalnya gubernur juga mengusulkan agar tenaga medis mengirim antitoksinnya menggunakan pesawat saja. Tapi karena cuaca di sana sedang buruk-buruknya, akhirnya keinginan si gubernur pun tak dapat terrealisasikan. Dan karena tak ingin diam saja, George, bupati Nome, mulai bertindak dan memilih solusi untuk menyuruh beberapa warganya yang bersedia melakukan estafet mengambil obat itu di Nome menggunakan kereta seluncur anjing.
Di rumahnya, Leon didatangi Konstan yang memberi informasi tentang keputusan Georgie. Dan Leon yang tak ingin anaknya kenapa-napa pun akhirnya menyetujui keputusan Pak Georgie. Kini Leon ikut rapat dengan beberapa orang yang akan mengikuti estafet itu, juga bersama para pejabat kota. Di sana mereka mulai berdiskusi tentang strategi estafet. Ya, kayak seperti siapa yang akan melakukan pengiriman pertamanya dari Nenana dan lain-lain. Sementara di pusat kota terlihat kereta yang membawa obat antitoksin mulai berjalan menuju kota Nenana. Dan tepat sehari sebelum Leon menjalankan tugasnya, dia menitipkan Sigrid kepada Konstan. Di sana Konstan mencoba menyemangati Leon serta menambahi bahwa dirinya akan merawat Sigrid sebaik mungkin. Paginya di rumah sakit terlihat pasien yang terjangkit virus difteri semakin membludak. Tak sedikit juga orang tua yang sedih ketika meninggalkan anak-anaknya di rumah sakit. Di dekat rumah, Leon kini tengah berpamitan dengan anaknya karena akan melakukan perjalanan jauh. Setelah itu, Leon juga berpamitan kepada Georgie. Sebelum Leon pergi, Georgie sempat menawarkan anjing lain yang lebih kuat dari Togo untuknya. Namun Leon tak mau karena dia percaya bahwa Togo, anjing kesayangannya itu, pasti bisa melakukan tugas ini. Kini Will Pill telah sampai di stasiun Nenana. Setelah mengambil obat itu, dia mulai kembali melakukan perjalanannya bersama Blackie, anjingnya. Sementara di kandang, terlihat Leon sedang mempersiapkan segala keperluannya untuk perjalanannya nanti. Di sana, Togo, anjing kesayangannya, juga selalu ada di sampingnya untuk menemani tuannya itu. Sebelum benar-benar pergi, Leon mendatangi anaknya yang tengah tertidur. Setelah itu, di pagi buta, kini Leon bersama Togo CS pun mulai melakukan perjalanannya mengambil obat. Terlihat dalam tebalnya salju, para anjing-anjing itu pun mulai menelateni perjalanan mereka. Pandangan mereka pun tentu sedikit kabur karena tebalnya kabut di sana. Sementara di tempat yang jauh terlihat kini Will Pill telah selesai menjalankan tugasnya. Tapi sekarang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Orang-orang di sana kemudian mengestafetkan obat yang dibawa Will Pill kepada peseluncur anjing selanjutnya. Di rumah sakit juga kini terlihat keadaan pasien yang terjangkit difteri keadaannya semakin memburuk. Bahkan Sigrid yang beberapa hari lalu kondisinya baik-baik saja, kini sedang terkapar lemah karena virus tersebut. Salah satu siaran televisi mengatakan bahwa para peselancar kereta anjing Nome kini sedikit demi sedikit mulai berhasil untuk membawa obat antitoksin. Di acara itu si penyiar berkata bahwa sekarang takdir warga Nome ada di tangan Leon. Itu karena jika dia berhasil menaungi titik pertengahan Naluto Alaska, maka sudah dipastikan obat itu akan selamat sampai tujuan. Titik pertengahan itu sendiri dikenal sebagai jalur pengantara yang paling berbahaya karena jalur ini melalui lempangan es yang sering bergeser dan sulit untuk diprediksi. Kini suhu di sana pun menurun menjadi minus 28 derajat Celcius. Petugas serta jajaran pejabat di kota Nemo kini juga kehilangan kontak Leon, sehingga membuat Georgie mengirim Gunnar untuk mencari Leon. Dan sekarang Gunnar bersama Balto anjingnya mulai melakukan perjalanan untuk mencari di mana Leon. Tak lama di hamparan salju terlihat Meles atau peselancar lain telah berhasil menemukan Leon. Di rumah sakit kini korban yang meninggal karena difteri telah bertambah lagi. Balik lagi ke Leon, di sana Melis terpaksa memberi kabar kepadanya bahwa Sigrid sedang sakit. Dan Leon yang mendengar kabar itu pun nekat ingin menerjang badai salju untuk mempercepat perjalanan pengambilan obatnya.
Normalnya jarak tempuh dari kota Nome ke Nenana adalah 25 hari dan sekarang tinggal 241 km dari 1126 km lagi perjalanan Leon untuk sampai ke kotanya kembali. Namun di tempat yang kini dia sampai, Leon mengalami kendala karena dia melewati lempengan es yang sering bergeser dan sulit untuk diprediksi. Di waktu yang sama terlihat Sigrid yang kesehatannya semakin menurun sedang dinyanyikan beberapa lagu oleh Konstan. Bagi Leon ini adalah perjalanan yang cukup melawan kematian. Sampai pagi, Leon yang pergi sejak malam kini keberadaannya tak diketahui oleh petugas lain. Sementara di sebuah perbukitan yang tertutup salju tebal, kini Leon tengah berusaha menyuruh para anjingnya untuk tetap menahan barisan. Leon mengandalkan Togo untuk anjing-anjing lainnya, sementara dia bersiap untuk menarik gerobak berisi obat yang dia bawa. Ya Allah, kasihan banget Mbak Yani liatnya. Setelah berhasil menahan beban agar gak jatuh, kini mereka pun mulai menarik barang bawaannya di gerobak. Perjalanan mereka pun semakin berat karena sulitnya medan di sana. Leon lagi-lagi menyemangati para anjingnya. Di waktu yang sama, Kons terlihat sedang berdoa untuk segala kelancaran tim pembawa obat dan kesembuhan para anak-anak di kotanya. Setelah itu, Kons sedikit berbincang dengan ayahnya mengenai wabah difteri yang pernah menyerang kota ini juga di tahun 1918. Di tempat lain, Leon yang tertidur karena kelelahan terbangun karena merasa seperti dipanggil anaknya. Leon kemudian bangun dan segera mengajak Togo CS on the way kembali. Sejak dini hari hingga pagi, Leon bersama Togo CS melakukan perjalanannya menaungi salju tebal. And finally, kini sampailah mereka di 80 km menuju kota Nome. Dengan sedikit tenaganya, Leon mengestafetkan obat itu ke Gunnar yang dibantu Balto anjingnya. Kini Leon pun semakin semangat untuk meneruskan perjalanannya. Dapat kita lihat juga Gunnar sekarang telah sampai di rumah sakit. Kedatangannya pun langsung disambut oleh Dr. Welch dan Georgie. Mereka kemudian membuka obat itu dan mulai menyuntikkan si vaksin kepada para pasien. Sementara di tempat yang tak jauh, terlihat Leon yang sudah sangat kelelahan sempat terjatuh dalam perjalanannya. Leon lalu terpaksa mengandalkan tenaga Togo CS untuk menariknya. Togo yang mengerti tuannya sedang tidak baik-baik saja segera mengawal anjing-anjing lainnya agar berlari dengan cepat. Beberapa waktu kemudian kini sampailah Leon di depan rumah sakit. Di sisa tenaganya dia langsung menanyakan kabar anaknya ke Georgie. Setelah itu pandangan Leon tiba-tiba kabur dan tak lama kemudian dia pun pingsan. Dalam pingsannya dia seolah tengah berada di salju yang luas bersama Kiana dan Togo. Dia lalu mendengar suara Sigrid yang menyuruhnya untuk bangun. Kemudian Sigrid juga muncul di pandangan Leon dan sekarang dia bingung akan mengikuti istri tercintanya atau anak kesayangannya. Leon yang membuka matanya seketika membuat senyum Sigrid merekah. Anak itu pun sangat senang karena ayahnya kini telah siuman. Kini Leon dan Togo CS diakui sebagai pahlawan tanpa tanda jasa oleh masyarakat di kota Nome. Leon juga bahkan menerima ucapan terima kasih dari Presiden Amerika Serikat saat itu. Sigrid di sana juga berterima kasih kepada Togo karena dia telah berhasil mengantarkan ayahnya pulang. Leon juga sangat bangga memiliki Togo. Kini mereka dan semua masyarakat di kota Nome pun dapat menjalani kehidupannya dengan normal lagi. Karena film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, di akhir scene kita diperlihatkan potret Leonhard Seppala asli bersama Togo anjingnya. Dan film pun selesai.
Berlatar di Washington, film dibuka dengan 5 anak anjing yaitu Butterball, Rosebud, Buddha, Bidwag, dan Mudbud sedang mengantar tuannya masing-masing berangkat sekolah. By the way nih, mereka adalah anak dari Buddy dan Molly dalam film Air Bud 2006. Setelah masing-masing tuan dari mereka berangkat sekolah, Bidwag yang jahil dimarahi kucing betina karena dia telah menakuti anaknya. Menjelang siang, mereka berlima kumpul di tanah lapang karena akan diajari main bola oleh orang tuanya. Sambil menunggu Buddy dan Molly datang, mereka bermain petak umpet. Kali ini, Buddha yang jaga. Saat Buddha akan mulai mencari saudaranya yang sembunyi, dia kaget melihat Butterball sedang naik ke truk yang mengangkut es krim. Saudara lain yang melihat dengan cepat menyusul Butterball. Di belakang truk, Rosebud memberi arahan untuk berjaga-jaga. Dia menyuruh Bidwag memantau keadaan sekitar selama Rosebud bersama saudaranya yang lain masuk menyusul Butterball. Namun baru saja saudaranya pada masuk, Bidwag nyusul masuk juga karena ternyata dia melihat kucing tadi yang telah memarahinya. Dan saat semuanya sudah masuk, box di truk itu ditutup oleh si supir dan dia kembali melanjutkan perjalanan. Ngomong-ngomong nih, truk tersebut akan melakukan perjalanan ke bandara karena barang yang dibawa akan dikirim ke Alaska. Sementara Buddy dan Molly baru sampai di tanah lapang. Melihat kelima anaknya tidak ada, mereka mencoba mencarinya ke sudut-sudut kota. Singkatnya, sampailah mereka yang dicari di bandara. Terlihat 5 anjing tersebut ketiduran setelah mukbang es krim. Mereka bahkan tak sadar saat boxnya dipindahkan ke dalam pesawat. Sementara si supir yang telah melakukan pekerjaannya kembali menutup box truknya dan bola milik Butterball dijadikan salah satu aksesoris pada truknya. Kita beralih ke Alaska. Terlihat anak kecil bernama Adam sedang berlatih mengendarai kereta luncur milik ayahnya bersama Shasta anjingnya. Nah, kalau 5 anjing tadi kan berjenis Golden Retriever. Kalau si Shasta ini adalah anjing jenis Husky. By the way nih, kelihatannya Adam ini sangat terobsesi sekali ingin menjadi pemain kereta luncur. Next, karena sudah waktunya berangkat sekolah, Adam kemudian menutup kembali kereta luncur ayahnya dengan kain dan bergegas ke sekolah ditemani anjingnya. Setelah beberapa jam dalam perjalanan, sampailah pesawat pengangkut es krim di Alaska. Si pilot kemudian menjatuhkan barang yang dia bawa layaknya airdrop setelah flare gun ditembakkan. Sampai di daratan, Butterball dan kawan-kawan merasa bingung tanah apa yang dipijakinya. Bahkan mereka yang kebanyakan makan es krim mengira ini adalah lautan es krim vanila. Sementara orang tua mereka kini kebingungan karena anaknya tak kunjung ditemukan. Bahkan sampai malam, Buddy dan Molly tetap mencari kelima anaknya bersama tuan mereka masing-masing. Malam itu, 5 anak anjing yang kelelahan mencari jalan pulang akhirnya beristirahat di sebuah gua es kecil. Dan Adam yang telah menghabiskan harinya untuk sekolah dan berolahraga hoki juga akhirnya sampailah dia di tempat favoritnya yaitu kamar. Saat akan istirahat, Adam didatangi ibunya yang bertanya, Adam pengen kado apa sih saat Natal? Dan Adam menjawab bahwa dirinya hanya ingin bubur kesukaannya. Tapi setelah ibunya keluar, Adam berdoa agar Natal ini dia bisa mendapatkan 5 anjing supaya dia bisa mengikuti perlombaan kereta luncur anjing. Paginya, Adam yang akan berangkat sekolah disuruh ibunya menaruh kotak pernak-pernik Natal ke gudang. Saat dia sedang melakukannya, dia melihat buku jurnal kereta luncur anjing di atas lemari. Adam membukanya. Merasa ini akan berguna, dia lalu memasukkannya ke dalam tas dan akan dibacanya di lain waktu. Beralih ke 5 papis, mereka yang baru kebangun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Di sebuah tempat nih, satu persatu dari mereka mulai menyadari bahwa keberadaan mereka sedang diintai oleh hewan lain. Merasa yang mengintainya adalah serigala besar, 5 anjing itu pun segera kabur. Dan Shasta yang melihat kelima papis itu kabur segera mengejarnya hingga sampailah mereka di atas danau yang tertutup salju.
Sasta menertawakan mereka yang sebelumnya sudah netting. Kemudian Sasta memperkenalkan diri, setelah itu dilanjut oleh Razbat dan kawan-kawan. Mengetahui 5 anjing itu tersesat, Sasta kemudian mengajak mereka ke kota, bertemu dengan Bernie, seekor anjing militer. Di tengah kota, ayah Adam juga terlihat sedang berada di tokonya dan hari itu ceritanya dia kedatangan customer yang sangat nggak teli. Dia adalah John George. Bagaimana tidak menyebalkan? George adalah pemenang lomba kereta luncur yang tidak sportif dan licik. Bahkan karena kelicikannya, ayah Adam sampai mengalami kecelakaan dalam perlombaan hingga anjingnya mati. Beralih ke anjing, Razbat kemudian bertanya arah jalan pulang dari Alaska ke Washington kepada Bernie. Dan Bernie menjawab bahwa mereka harus naik pesawat untuk ke Washington. Setelah menjawab pertanyaan Razbat, Bernie pun pergi karena sudah dipanggil tuanya. Next, mereka yang ingin pulang diajak keliling Sasta. Dia kemudian menunjukkan olahraga yang sangat terkenal di sana, yaitu kereta luncur. Dan Sasta menganggap bahwa 5 anjing ini akan bisa pulang ke asalnya ketika mereka bisa berlari kencang seperti anjing kereta luncur. Selanjutnya mereka diajak ke gudang rumah Adam dan ditunjukkan kereta luncur yang dimiliki oleh ayah Adam. Mereka yang sedang kagum dengan benda tersebut terpaksa harus bersembunyi saat Adam masuk tiba-tiba. Setelah Adam dan Sasta keluar, Razbat merasa impresif karena baru pertama kali ini melihat manusia dan peliharaannya memiliki mimpi yang sama. Kemudian pendapatnya ditanggapi oleh saudaranya yang lain, di mana mereka sebetulnya memiliki keinginan untuk membantu Sasta dan Adam. Setelah melakukan musyawarah, akhirnya mereka pun bersepakat untuk membantu Adam dan akan mengatakan hal ini kepada Sasta besok pagi. Di Washington, Buddy, Molly, dan tuanya para anak mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya 5 anak anjing. Laporan itu segera ditangani oleh Deputi Dan dengan mengirim email kehilangan anjing ke setiap pangkalan. Tak butuh waktu lama, laporan itu masuk ke kantor polisi Alaska. Namun sayangnya polisi yang ada di Alaska ini lumayan tidak sigap dan akhirnya email itu tidak langsung dibuka. Malamnya, Adam yang sedang membaca buku jurnal bersama Sasta diperingati ibunya untuk tidur. Sementara ayahnya, dia pergi ke gudang karena melihat lampu di sana belum dimatiin. Dan hampir saja keberadaan 5 papis itu ketahuan. Untung saja Baderbal berhasil mengusir manja ayah Adam dengan bau kentutnya. Esoknya sesuai kesepakatan, Razbat memberitahu niat baik mereka kepada Sasta. Di sini Sasta begitu senang karena sebentar lagi keinginan dia dan tuanya akan segera terwujud. Lalu mereka diajak Sasta ke rumah Talon, seekor anjing tua yang dulunya menjadi coach ayah Sasta. For your information, Lur, ayah Sasta adalah pemimpin kereta luncurnya ayah Adam yang mati karena kecelakaan. Awalnya Talon tak mau melatih mereka dengan alasan masih terlalu kecil. Namun saat Sasta berkata hal yang paling penting bagi anjing penarik kereta bukanlah tentang masalah ukuran, melainkan kesatuan hati dari tim, membuat Talon menjadi luluh dan akhirnya mau mengajari mereka. Selesai berlatih sebagai pemimpin kereta luncur, Sasta mulai mengatur posisi untuk kelima temannya. Dengan Baderbal dan Matmat posisinya berada di depan kereta pas, Buddha dan Bidog di depannya lagi, dan yang paling depan adalah dirinya dan Razbat. Hari berikutnya mereka kembali berlatih dengan naik turun bukit. Semua anjing harus berhati-hati saat sedang latihan. Berpindah ke Adam yang sedang berolahraga hoki, dia terlihat tidak semangat karena sebenarnya ini bukanlah kegiatan yang disukainya. Malamnya saat akan tidur, Adam kembali berdoa agar di Natal ini Tuhan memberikan kelima anjing agar dia bisa mengikuti lomba kereta luncur. Sasa sendiri yang mendengar doa tuanya sebenarnya ingin menunjukkan hadiah Natalnya sekarang. Namun dia tetap berusaha sebisa mungkin untuk mengurungkan keinginannya.
Paginya tepat di hari Natal, Adam mendapatkan kado sepatu hoki dari kedua orang tuanya. Sementara di Washington, terlihat para tuanya Butterball dan kawan-kawan sedang merasa sedih karena tak merayakan Natal bersama anjing kesayangannya. Next, berasa ini udah saatnya Shasta mengajak Adam ke gudang dan memanggil 5 temannya satu persatu. Terlihat Adam begitu bahagia dengan surprise mereka. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Adam pun segera menyiapkan segala peralatan. Setelah semua itu beres, Adam mulai berlatih dengan keenam papis tersebut. Terlihat Talon melihat proses mereka latihan dari kejauhan. Cukup sukses di latihan pertama, esoknya Adam melengkapi peralatannya masih kurang dibantu 6 anjingnya. Di hari kedua ini, melihat kemajuan Adam dan tim, Talon merasa tugasnya hampir selesai. Besoknya, Adam kembali merayu ayahnya agar dia diizinkan mengikuti perlombaan kereta luncur anjing. Namun ayahnya tetap tak menyetujui karena menganggap perlombaan tersebut sangat membahayakan untuk anaknya. Namun Adam yang tetap kekeh dengan keputusannya, malamnya dia membongkar celengan miliknya dan saat pagi, Adam ditemani 6 anjingnya pergi untuk mendaftarkan diri. Sampai di tempat pendaftaran, Adam diterima dengan sangat baik karena sheriff mengira yang akan mengikuti lomba adalah ayah Adam si jago yang udah lama vakum. Sementara di luar, Rosebud bersama 4 saudaranya didatangi oleh salah satu anjing milik George yang menciutkan nyali mereka untuk mengikuti perlombaan. Dia berkata bahwa perlombaan kereta luncur sangatlah membahayakan. Bahkan orang tua Shasta meninggal karena perlombaan tersebut. Namun walaupun takut, mereka tetap kekeh dengan niat baiknya untuk membantu Adam dan Shasta. Beralih ke Washington, berhasillah Buddy dan Molly menemukan mainan Butterball di belakang truk es krim. Tak mau kehilangan kesempatan, mereka segera mengejar truk tersebut dan masuk ke dalam box es krim. Dan dengan tindakan tersebut, akhirnya terbawalah mereka ke Alaska. Malamnya, Talon memanggil ke-6 papis yang sedang istirahat. Dalam pertemuannya kali ini, Talon pamit karena merasa sudah mengajari semua yang perlu diketahui oleh mereka. Paginya, perlombaan anjing kereta luncur berlangsung. Terlihat para warga sudah berkumpul untuk melihat pertandingan ini. Sesuai ekspektasi Mbak Yani, George pasti ikut dalam perlombaan. Dan lihat lur, dia langsung mengucilkan Adam yang baru datang sebagai peserta yang paling muda. Awalnya Adam juga sempat tak diperbolehkan ikut lomba terkait usianya. Namun Adam berhasil meyakinkan Sheriff Ryan dan singkatnya perlombaan pun dimulai. Terlihat semua peserta sedang berlari sekencang mungkin untuk bisa memimpin perlombaan. Nah, belum apa-apa nih, George sudah berbuat curang dengan mencelakakan peserta lain. Pada saat yang sama, Buddy dan Molly telah sampai di Alaska dan mengetahui keikutsertaan anak-anak mereka dalam perlombaan kereta luncur. Tanpa menunda waktu lagi, bersama Bernie mereka pergi ke tempat perlombaan. Sementara di tempat lain, Sheriff Ryan yang tak sengaja berpapasan dengan ayah Adam mengungkapkan rasa salutnya kepada dia yang telah memperbolehkan Adam mengikuti lomba. Mendengar itu, tentu si ayah kaget. Dia langsung menjemput istrinya dan segera pergi ke tempat pertandingan. Malamnya, para peserta mulai sampai di pos pemeriksaan. Dan yang berhasil sampai di sana nih hanya George, Elva, dan Adam. Di sana, George kembali berbuat jahat. Dia sedikit memotong tali utama di kereta Elva agar nantinya di babak final kereta milik lawannya tidak kokoh. Paginya dengan peserta yang tersisa, perlombaan kembali dilanjut.
Di kantor, Sheriff Ryan yang baru menyadari kiriman email dari pangkalan lain segera menghubungi Deputi Dan dari Washington. Dia segera mengatakan bahwa di Alaska ada 5 anak anjing yang sepertinya tersesat. Mendengar kabar tersebut, Deputi Dan berterima kasih serta langsung mengatakan kabar ini kepada 5 tuan anjing itu. Beralih ke Alaska, sampailah orang tua Adam di tempat pertandingan. Kini perlombaan pun menjadi semakin menegangkan karena turunnya hujan badai dan Elva yang tidak mengetahui tali di keretanya sudah tak kokoh, terpaksa harus mengalami kecelakaan karena ulah George. Karena badai semakin kencang, akhirnya baik George maupun Adam memilih beristirahat. Kali ini Adam mendapat pertolongan dari seorang kakek yang mengizinkan dia dan anjingnya tidur di rumah igloo-nya. Esoknya 2 peserta yang tersisa kembali melanjutkan perjalanan. Dalam babak ini, Adam yang kurang hati-hati sempat terjatuh dan pingsan. Untung saja Shasta bersama 5 anjing lainnya segera menyadarkan Adam dan mengajaknya menuju ke garis finish. Jarak antara Adam dan George lumayan jauh. Adam dapat mengejarnya karena ternyata George mengalami kecelakaan di mana 2 anjingnya terjebak di sungai yang tertutup salju. Adam kemudian memilih untuk berhenti. Merasa takut anaknya akan kenapa-napa, ayah Adam berniat menjemput anaknya, namun itu tak diperbolehkan oleh pihak juri. Ternyata Adam berhenti karena dia dan tim berencana untuk menyelamatkan kedua anjing tersebut. Dengan hati-hati, Shasta mengaitkan tali ke kereta milik George. Setelah itu berhasil, Shasta dan tim segera menariknya menjauh dari sungai. Finally, hasil kerja keras mereka berhasillah 2 anjing George lolos dari jebakan. Namun bukannya berterima kasih, George yang licik segera mengajak para anjingnya lari ke garis finish. Tapi 2 anjing yang tadi terjatuh marah kepadanya dan mereka memilih untuk tak mau berlari. Sehingga Adam yang sempat ketinggalan lumayan jauh kini bisa mendahului George dan berhasillah dia memenangkan pertandingan ini. Di garis finish, Adam langsung disambut hangat oleh orang tuanya. Kini orang tua Adam bangga dengan apa yang anaknya lakukan dan mereka tak lagi melarang Adam untuk menjadi pemain kereta luncur. Tak berselang lama, sampailah Buddy dan Molly di tempat pertandingan. Mereka segera menemui anaknya yang sudah berhari-hari LDR dengan mereka. Dan karena pesawat yang akan membawa ke-7 anjing itu sebentar lagi akan datang, Adam dan keluarganya kemudian mengantar mereka ke bandara. Setelah sampai, Adam mulai melepaskan tali yang mengait di 5 anjing tersebut. Mereka kemudian saling berpamitan sebelum akhirnya berpisah. Sampai di Washington, kedatangan ke-7 anjing itu langsung disambut baik oleh para tuannya masing-masing. Kini para pemilik anjing yang dari kemarin murung mulai tersenyum lebar kembali karena anjing kesayangannya telah pulang. Dan film pun selesai. Allegasia was ruled by men as Ribuan tahun yang lalu ada sebuah negeri bernama Allegasia. Selama ribuan tahun, negeri tersebut hidup damai dengan perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh penunggang-penunggang naga. Tapi pada suatu hari para penunggang naga saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Salah satu penunggang naga bernama Galbatorix telah membunuh mereka semua, dan sejak saat itulah Allegasia dikuasai oleh King Galbatorix. Bukan cuma membunuh para penunggang dan naga, tapi King Galbatorix juga membunuh para pemberontak, yaitu para pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai Kaum Verden. Kaum Verden yang selamat bersembunyi di gunung dan menunggu ada kesempatan untuk melawan raja. as Arya, an ally of Beberapa tahun kemudian terlihat seorang perempuan bernama Arya. For your information Lord, dia adalah sekutunya Kaum Verden. Malam itu dia dikejar oleh Durza, seorang penyihir gelap suruhan Raja Galbatorix karena ketahuan mencuri batu aneh milik raja.
Di waktu yang sama pula, ada seorang pemuda bernama Eragon yang membawa busur panahnya karena akan pergi berburu di hutan. Kembali lagi kepada Arya, dia terus berusaha kabur bersama dengan dua pengawalnya menghindari kejaran Dursa. Tapi sayang, dua pengawalnya terkena serangan dan dirinya sendiri dijatuhkan dari kudanya. Sekarang Arya pun sudah berhadapan langsung dengan Dursa. Dia yang tak bisa kabur karena dikelilingi api langsung menggunakan sihirnya untuk menukar batu aneh itu dengan benda yang lain, dan ternyata benda tersebut tertukar dengan rusa yang hampir saja dipanah oleh Eragon. Eragon awalnya kaget, tapi karena dirinya penasaran, dia pun mengambil benda itu lalu dibawanya pulang. Singkat waktu, ketika Eragon sudah sampai di kota, dia masuk ke toko daging dan berniat ingin membeli. Tapi karena dagingnya terlalu mahal, dia pun menunjukkan batu aneh itu kepada sang penjual dan mengatakan jika dirinya ingin menukar batu tersebut dengan daging. Tapi karena si penjual tahu jika batu aneh itu milik Raja Galbatorix, si penjual menolak dan menyuruh Eragon untuk tidak memberitahu siapapun. Get out! Eragon kemudian pulang, dan saat tiba di rumah, dirinya sudah disambut oleh sepupunya Roran. Mereka sempat bermain bersama dan setelah itu Eragon pergi ke ruangan lain untuk menaruh batu aneh. Dia mengeluarkannya dari tas lalu meletakkannya begitu saja di tumpukan tanah. Di luar ketika keduanya sedang berkebun, Roran berkata jika dirinya akan pergi karena merasa jika umurnya sekarang sudah cukup untuk direkrut bekerja. Dia akan pergi sebelum prajurit kerajaan membawanya paksa dan menjadikannya pelayan. Mendengar itu, Eragon merasa berat melepas Roran pergi, tapi dia harus merelakannya. Setelah berpamitan dengan sang ayah, Eragon mengantar Roran sampai di perbatasan hingga kemudian mereka saling mengucapkan kata perpisahan. Malamnya ketika Eragon sedang merenung, batu yang ia letakkan di tanah tiba-tiba bergerak. Dia yang curiga terus memperhatikan dan saat itulah dia tahu jika selama ini benda tersebut adalah telur naga. And look at this lur, lucu banget kan naganya kayak aku. Quacks. Eragon yang gemas langsung mengeluarkan tangannya untuk menyentuh naga tersebut. Dan ternyata rasa sentuhan itu bukan hanya dirasakan oleh Eragon tetapi oleh beberapa orang ini lur. Wah, tambah penasaran nih apa maksudnya. Lanjut di tempat lain, Raya yang ditangkap oleh Dursa akhirnya sadar. Dia kemudian diterawang oleh Dursa dan terlihat Eragon bersama dengan telur yang sudah menetas itu. Dursa yang mengetahui itu segera melaporkannya kepada raja dan sesuai perintah, Dursa berjanji akan membunuh naga tersebut sebelum Eragon dan naganya bertemu dengan Kamfar dan kaum yang akan menyerang Galbatorix lagi. Jadi lur, Kamfardan meyakini legenda kalau mereka bertemu dengan penunggang naga yang baru, maka mereka bisa mengalahkan Raja Galbatorix. Singkat waktu, pagi pun tiba. Eragon yang terbangun dari tidurnya terkejut ketika melihat telapak tangannya terdapat bekas luka. Tidak peduli bekas apa itu, Eragon bergegas mengambil susu untuk sarapan si naga. Tapi naga tersebut malah menumpahkan susunya dan memilih memakan tikus yang ada di sana. Sorry, that's all there is. Malamnya Eragon pergi ke kota dan tidak sengaja mendengar seseorang sedang bercerita tentang kisah penunggang naga. Dia adalah Brom. Warga yang lain sudah menyuruh Brom untuk diam karena jika prajurit mendengarnya, Brom bisa dihukum gantung. Sedangkan Eragon yang tertarik dengan cerita itu terus mendengarkannya hingga dia tahu jika masa penunggang naga akan segera datang. Tapi tak lama prajurit datang menghentikan Brom. No! Are you deaf? Be on your way!
Keesokan harinya, Eragon yang bersemangat setelah mengetahui cerita kemarin langsung mengajari naganya untuk terbang. Perlahan namun pasti naga itu pun berhasil terbang. Karena tak kunjung kembali lagi, Eragon berpikir naga itu meninggalkannya. Tapi tiba-tiba tanda yang ada di tangannya bersinar dan di waktu yang sama naga itu berubah wujud menjadi naga dewasa. Terkejutnya Eragon ketika dirinya dan naga tersebut bisa saling berkomunikasi melalui pikiran. Naga itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Saphira. I am Saphira. Karena masih penasaran dengan kisah penunggang naga, Eragon pergi ke rumah Brom untuk mencari tahu. Tapi ketika sampai di sana, Brom enggan untuk menceritakan kisah itu lagi dan mengusir Eragon. Di perjalanan pulang, Eragon merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia yang penasaran pun diam-diam mencari tahu dan kagetnya dia ketika melihat si penjual daging sedang ketakutan karena akan dibunuh seseorang yang tak lain adalah Razak, utusan dari Durza. Di situ Eragon berusaha untuk bersembunyi, tapi kemudian dia sadar jika pamannya di rumah pasti sedang dalam bahaya. Dia pun lari sekencang mungkin untuk menyelamatkan pamannya itu. Tapi di tengah jalan, Saphira membawanya pergi karena tahu jika Eragon sedang dalam bahaya. Eragon yang tak bisa membiarkan pamannya dalam bahaya terus meminta Saphira untuk menurunkannya. Saphira tentu menolak, tapi karena Eragon ngeyel, dia pun menurunkannya tepat di tumpukan jerami. Tapi ternyata Eragon terlambat. Rumahnya sudah porak-poranda dan pamannya tewas. Merasa kecewa dengan Saphira yang tidak segera menolong pamannya, Eragon pun mengusirnya. Go away! Tidak lama kemudian Brom datang. Ketika melihat tanda yang ada di tangan Eragon, Brom langsung membakar rumah beserta jenazah paman Eragon lalu membawa Eragon pergi bersamanya. Kenapa begitu? Karena sekarang Eragon adalah buruan raja. Setelah lari cukup jauh, Brom menyuruh Eragon untuk memanggil naganya, tapi Eragon menolak dengan alasan jika Saphira sudah membunuh pamannya. Padahal yang sebenarnya terjadi, Saphira berusaha untuk melindungi Eragon. Sebagai darah muda yang emosinya masih berapi-api, Eragon berencana untuk mencari Durza dan akan membunuhnya. Mendengar itu, Brom akhirnya memberitahu siapa Durza sebenarnya. Dia juga berkata jika Eragon dan Saphira adalah harapan untuk Varden. Di sini Eragon curiga kenapa Brom bisa tahu dengan detail tentang hal-hal itu. Dan ketika dia tanya, Brom menjawab jika dirinya hanya tahu sedikit tentang naga. Setelah mengetahui semua itu, Eragon memanggil Saphira menggunakan pikirannya. Dan tidak perlu waktu lama, Saphira pun muncul. Brom kemudian menganalisa Saphira. Melihat tubuh Saphira sudah sangat cocok untuk ditunggangi, Eragon langsung menolak untuk menunggangi Saphira lagi. Tapi walaupun begitu, dia harus tetap melakukannya karena Kaum Varden sangat bergantung kepadanya. Brom juga berkata jika takdir Eragon sebagai penunggang naga sudah ditentukan. Berawal dari telur naga yang menetas jika sudah merasakan kehadiran penunggangnya. Brom lalu menambahkan jika cara untuk membunuh naga ya dengan membunuh penunggangnya. Maka dari itulah Razak mencari-cari Eragon kemarin. Perjalanan bermula di sini. Brom yang tahu jika Durza pasti akan mengirim Urgal untuk mencari Eragon, dia menyuruh Saphira untuk mengawasi mereka berdua dari atas dan hanya boleh kembali jika hari sudah gelap. Dan ternyata benar, di tempat lain terlihat Durza sedang mendatangi kaum Urgal. Dia menyuruh mereka untuk membawakan kepala Eragon kepadanya. Tidak basa-basi lagi, kaum Urgal pun memulai pencariannya. Untung saja ketika Urgal sedang menjarah warga, Brom menyadari kehadiran mereka. Tak ingin celaka, Brom pun mengajak Eragon untuk pergi. Tapi
Tapi lagi-lagi namanya darah muda, Eragon yang sok sudah menjadi jagoan berniat untuk melawan Urgal. Eragon berkata jika dirinya mampu bertarung menggunakan pedang. Mendengar itu, Brom langsung mengajak duel untuk melihat seberapa jago anak itu. Dan ternyata belum ada kemampuan apa-apa. Eragon hanya bisa terpojok oleh serangan Brom. Malamnya, Brom, Eragon, dan Saphira memutuskan untuk beristirahat. Di hutan ketika Brom sedang membuat api unggun, Eragon sempat curiga karena Brom bisa dengan mudah menyalakan api. Singkat waktu, pagi pun tiba. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama berkuda, akhirnya mereka sampai di desa Daret. Brom meminta Eragon untuk membeli roti sedangkan dia akan pergi ke tempat lain. Tapi tiba-tiba seseorang terlihat sedang membuntuti Eragon. Tidak perlu berpikir lagi, dia masuk ke sebuah rumah yang ternyata itu rumah milik seorang peramal. Tidak beberapa lama peramal itu muncul dan menawarkan Eragon untuk diramal. Karena peramal itu tidak meminta imbalan, Eragon pun mengiyakan. Si peramal mengatakan jika Eragon sudah ditunggu oleh banyak ras dan tidak lama peperangan besar akan terjadi. Dia juga mengatakan jika ada seorang perempuan yang terus memanggil Eragon dalam mimpi. Saat Eragon selesai dengan peramal, dia keluar dan kagetnya dia ketika sudah ada kaum Urgal yang berniat untuk membunuh Eragon. Untung saja Brom datang dengan cepat untuk menyelamatkannya. Tapi kemudian terjadi pertarungan. Karena mereka terpojok, Eragon tanpa sadar melepaskan panah yang berisi sihir. Mereka semua terhempas, tapi Eragon juga tergulai lemas hingga Saphira datang menolong. Beberapa waktu kemudian Eragon sadar dari pingsannya. Karena bingung dengan apa yang terjadi, Brom memberitahu Eragon jika semalam Eragon baru saja menggunakan sihirnya. Tapi sihir itu bisa membuat si penggunanya lemah, bahkan yang terparah bisa mengakibatkan kematian. Brom pun mengajari Eragon beberapa sihir ringan yang bisa Eragon gunakan agar tenaganya tidak terkuras. Saphira juga kemudian datang dan mengajak Eragon untuk terbang dan mencoba beberapa sihir yang dia bisa. Awalnya Eragon nampak kesusahan karena kecepatan Saphira yang gak kira-kira. Tapi kemudian dia bisa mengendalikannya, bahkan mencoba sihir yang sama digunakan oleh Saphira untuk melihat hutan lebih jelas. Di waktu yang sama jugalah Eragon bisa melihat Razak yang sedang mengincar Brom di hutan. Dengan cepat Eragon menyuruh Saphira untuk terbang rendah, tapi karena tidak melihat situasi, Eragon diserang oleh Razak hingga terjatuh sampai Saphira bisa merasakan hal yang sama. Di saat Razak akan membunuh Eragon, Brom datang tepat waktu untuk membunuhnya menggunakan pedang sihir. Setelah keadaan sudah kembali aman, Brom marah karena Eragon tidak bisa melindungi Saphira dengan baik, tapi kemudian Eragon juga marah karena selama ini Brom telah menyembunyikan jati diri Brom sebagai penunggang naga, terbukti dengan tanda di tangan Brom. Karena sudah ketahuan, Brom pun memberitahu Eragon jika naganya sudah mati dibunuh oleh penunggang naga pemilik pedang sihir. Orang itu bernama Morza, seorang penunggang naga nakal yang bersekutu dengan Galbatorix. Brom yang waktu sakit hati karena naganya telah dibunuh berusaha untuk mencari Morza si penunggang naga terakhir lalu membunuhnya. Tapi karena merasa malu dan bersalah, dia kemudian bersembunyi hingga bertemu dengan penunggang naga selanjutnya yang tak lain adalah Eragon. Di tempat lain, Urgal datang dengan tangan kosong kepada Durza, yang membuat Durza marah lalu membunuhnya. Sedangkan Eragon yang sedang tertidur didatangi oleh Arya dalam mimpi. Terlihat Arya meminta pertolongan kepada Eragon, hingga esok paginya Eragon langsung bersiap untuk pergi ke tempat Durza dan menolong Arya. Brom yang mengetahui itu tentu menolak karena arahnya berlawanan. Padahal sebentar lagi mereka sampai ke tempat Kampverden.
Bram berulang kali memperingatkan Eragon untuk tidak pergi karena nyawa Eragon lebih penting dari yang lain. Tapi lagi-lagi, kesel banget Mbak Yen itu. Ngeyel banget Eragon kalau dibilangin. Sok tau banget. Singkat cerita, Eragon sampai di tempat Durza. Dia berhasil menyelinap dan bertemu dengan Arya. Tapi Arya di sini berkata jika seharusnya Eragon tidak datang. Karena apa? Karena mimpi itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Durza. Tuh kan ngeyel sih. Durza lalu datang dan melemparkan beberapa benda tajam kepada Eragon. Untung Eragon bisa menghindarinya, tapi dia tidak bisa menghindari tombak yang dilemparkan oleh Durza. Hingga kemudian Brom datang dan mengorbankan dirinya sendiri. Eragon yang marah pun menancapkan panahnya tepat di kepala Durza, membuat penyihir itu lenyap begitu saja. Arya yang terbebas dari pengaruh sihir lalu membantu Eragon membawa pergi Brom dari tempat itu. Saphira juga tidak lama datang dan membantu mereka kabur dari sana. Sebelum pergi, Eragon sempat melihat orang misterius yang membantunya. Mereka memang berhasil kabur, tapi sekarang Brom sekarat. Sebelum mati, Brom memberikan pedangnya kepada Eragon dan menyuruhnya untuk segera pergi ke Camvarden. Eragon yang tidak ingin teman baiknya itu pergi berusaha menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Brom. Tapi dia belum terlalu kuat hingga akhirnya Brom pun tewas. Esok paginya Eragon mengubur Brom menggunakan tumpukan batu. Saphira kemudian membantu mengubah batu itu menjadi kaca, sehingga jasad Brom tidak akan pernah rusak dimakan waktu. Ketika Arya dan Eragon akan pergi ke Camvarden, tiba-tiba saja Arya terjatuh dan setelah dicek, ternyata Arya sudah diracuni oleh Durza. Eragon yang berpikir Durza sudah mati pun nyatanya masih hidup. Dan sebenarnya Durza bisa mati jika Eragon membunuhnya tepat di jantung. Karena tidak bisa pergi bersama Eragon, Arya memberikan petunjuk bagaimana caranya untuk sampai ke Camvarden. Ketika akan pergi, Saphira tiba-tiba menyerahkan orang yang kemarin menolong Eragon di tempat Durza. Dia adalah Murtagh. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Murtagh menawarkan diri untuk membantu Eragon menuju ke tempat Camvarden. Karena jika tersesat maka Arya tidak akan bisa tertolong. Eragon yang merasa aneh langsung bertanya kenapa Murtagh mau menolongnya. Murtagh pun menjawab jika dulu orang tuanya telah dibantai oleh raja. Dan setelah mendengar jika penunggang naga datang lagi, dirinya tergugah untuk membantu. Mereka kemudian berangkat. Eragon dan Murtagh memilih untuk menunggang kuda sedangkan Arya naik ke punggung Saphira. Ketika sampai di sebelah sungai, Eragon menyuruh Saphira untuk tetap menjaga Arya sampai dia memanggil, sedangkan dirinya dan Murtagh akan pergi. Di ujung jalan tiba-tiba Urgal menyerang. Untungnya Murtagh dengan sigap langsung bertindak, tapi karena tidak hanya satu namun puluhan, mereka kemudian terjun ke sungai hingga terkepung oleh Camvarden. Mereka lalu dibawa kepada pemimpin Camvarden. Dia adalah Ajihat. Ajihat yang kurang percaya jika Eragon adalah penunggang naga menyuruh Eragon untuk memanggil Saphira. Dan tidak lama Saphira pun datang sambil membawa Arya yang masih sekarat. Di tempat lain, Galbatorix menyuruh Durza untuk mengirim pasukan setelah mengetahui lokasi Camvarden bersembunyi. Tidak basa-basi lagi, Durza pun langsung mengumpulkan pasukannya. Kembali lagi kepada Camvarden, mengetahui jika kaum Urgal sudah berdatangan, Eragon langsung mengutarakan maksudnya datang yang tak lain karena ingin membantu melawan raja. Tapi Murtagh dilarang ikut dan dia akan ditahan. Loh, kenapa? Ternyata si Murtagh ini adalah anak dari Morza, si pengkhianat. Eragon bingung harus berbuat apa, tapi demi kelancaran perang nanti, Murtagh mau tidak mau harus ditahan. Eragon lalu dibawa berkeliling dan diberi baju perang, tak lupa juga baju perang untuk Saphira.
Semua Converden juga nampak sibuk menyiapkan senjata dan strategi untuk berperang dengan para pengikut raja. Hingga waktunya tiba dan di saat itulah Saphira sudah sanggup menyemburkan api dari dalam mulutnya. As one! Perang itu pun benar-benar terjadi. Menggunakan api yang disemburkan oleh Saphira, beberapa kaum Urgal dapat dikalahkan. Terlihat Murtag yang berhasil keluar dari penjara turut membantu Converden. Tidak lama pasukan Durza datang. Karena Saphira terus membakar pasukannya, Durza menggunakan sihirnya untuk menarik perhatian Saphira dan Eragon. Beberapa kali Saphira berusaha menyerang Durza, tapi karena api yang Saphira semburkan tidak ada gunanya dan kekuatan Saphira sudah semakin melemah, Eragon pun dengan cepat langsung menancapkan pedangnya tepat di dada Durza hingga akhirnya dia pun musnah. Now! I expected more! Eragon lalu jatuh, tapi untungnya Saphira datang menolong sampai membuat tubuhnya terluka parah. Eragon yang sangat khawatir dengan naga berusaha bangun dan menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka Saphira. Karena kekuatan yang dia keluarkan terlalu besar, Eragon tak sadarkan diri tepat ketika perang itu telah usai. Keesokan harinya Eragon sadar dari pingsannya. Dia sangat senang ketika tahu jika Saphira selamat. Saphira! Mereka berdua lalu pergi untuk menyusul Arya, meninggalkan kaum Verden yang telah mendapatkan kemakmuran hidupnya lagi. Dengan kecepatan terbang Saphira, dia berhasil menyusul Arya bersama dengan pengawalnya yang sedang dalam perjalanan menuju Ales Merah. Arya di sini meminta maaf karena tidak sempat berpamitan. Dia tahu jika Galbatorix pasti akan segera membalaskan kekalahannya. Dan karena akan mempersiapkan perang melawan Galbatorix, mereka pun berpisah dan film pun berakhir. Gimana nih menurut kalian? Oh iya, for your information, Eragon itu berawal dari novel loh. Karena belum pernah baca novelnya, jadi menurut Mbak Yani film ini oke sih. Dari pemainnya, spesial efeknya, tapi rasa kesel sama sifat sok taunya Eragon masih terasa nih. But no problem. Oke, saya Mbak Yani Danti mengucapkan matur nuwun and see you.